Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Merliana dengan NIM 232830008. Saya berasal dari Universitas Teknologi Digital dengan program studi D3 Manajemen Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram Sistem Informasi Rawat Inap di Rumah Sakit. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah database dengan dosen pengampu Bapak Fadullah. Berikut adalah penjelasannya. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai IRD, Sistem Informasi Rawat Inap di Rumah Sakit, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu IRD. Nah, berikut adalah pengertian dari IRD. IRD adalah kepanjangan dari Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas. IRD adalah sebuah diagram yang dipergunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Keberadaan sistem IRD sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola suatu data. Nah, bentuk dari IRD itu sendiri adalah seperti diagram yang menjelaskan suatu data antar objek. Untuk menggambarkannya, dibutuhkan yang pertama adalah notasi. Notasi ialah seperangkat lambang yang menggunakan data. Yang kedua, simbol. Simbol sebagai lambang dan sebagai penanda. Yang ketiga, bagan. Bagan merupakan rancangan atau skema untuk mempermudah penafsiran dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah mengetahui definisi dari IRD itu sendiri. Lalu, apa saja sih komponen umum penyusun IRD? Nah, berikut adalah beberapa komponen umum penyusun IRD. Yang pertama adalah entitas atau entity. Entity merupakan objek utama yang ingin disimpan datanya di dalam sistem, seperti orang, tempat, benda, atau konsep yang informasinya perlu disimpan. Simbol dari entity berbentuk persegi panjang. Nah, yang kedua adalah atribut atau field. Setiap entitas memiliki satu set properti yang disebut dengan atribut. Atribut adalah properti atau karakteristik yang melekat pada entitas. Simbol dari atribut berbentuk oval. Yang ketiga adalah hubungan. Hubungan atau relationship menunjukkan adanya suatu keterkaitan antara entitas yang berbeda. Simbol dari relationship itu sendiri berbentuk seperti belah ketupat. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah kardinalitas atau cardinality. Kardinalitas menggambarkan jumlah entitas yang terlibat dalam sebuah relasi. Setelah kita sudah mengetahui beberapa komponen umum penyusun IRD, lalu bagaimana sih tahapan perancangan dari IRD? Berikut adalah tahapan perancangan dari IRD. Yuk kita simak baik-baik. Berikut ini adalah beberapa tahapan perancangan IRD. Nah, tahapan perancangan IRD memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah menentukan entitas. Yang kedua, menentukan atribut, termasuk atribut kunci atau primary key. Yang ketiga, mengidentifikasi relasi. Dan yang keempat, menentukan kardinalitas. Kita masuk pada tahapan yang pertama, yaitu menentukan entitas. Pada kasus yang kita angkat, yaitu sistem informasi rawat inap di rumah sakit, memiliki 3 entitas. Yang pertama adalah dokter. Dokter menyimpan informasi yang bertugas di rumah sakit. Yang kedua, perawat. Perawat sama halnya dengan dokter, yaitu menyimpan informasi yang bertugas di rumah sakit. Yang ketiga, pasien. Pasien menyimpan informasi yang dirawat di rumah sakit. Yang keempat, ruangan. Ruangan menyimpan informasi rawat inap di rumah sakit. Kemudian yang terakhir adalah perawatan. Perawatan menyimpan informasi tentang proses perawatan pasien rawat inap di rumah sakit. Setelah kita sudah melewati tahapan yang pertama, yaitu menentukan entitas, lalu kita beralih pada tahapan yang kedua, yaitu menentukan atribut.
Pada entitas dokter memiliki 3 atribut. Yang pertama adalah ID dokter, yang kedua nama dokter, dan yang ketiga adalah nomor telepon dokter. Pada entitas perawat juga memiliki ID perawat, nama perawat, dan nomor telepon perawat. Lalu pada entitas pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, dan penyakit atau diagnosa. Pada entitas ruangan memiliki ID ruangan dan nama ruangan. Yang terakhir adalah entitas perawatan. Entitas perawatan memiliki atribut ID dokter, ID pasien, ID ruangan, tanggal masuk, ID perawat, dan tanggal keluar. Nah, sekarang kita sudah masuk nih pada tahapan yang ketiga dan tahapan yang keempat, yaitu mengidentifikasi relasi dan kardinalitas. Pada entitas dokter dan entitas pasien memiliki suatu relasi, yaitu merawat. Relasi antara dokter dan pasien adalah satu dokter dapat menangani banyak pasien dan satu pasien dapat ditangani oleh satu atau lebih dokter. Kardinalitasnya adalah one to many. Kemudian yang kedua adalah entitas perawat dan entitas pasien. Relasinya adalah merawat. Relasi antara perawat dan pasien adalah satu perawat dapat merawat banyak pasien dan satu pasien dapat dirawat oleh satu atau lebih dokter. Kardinalitasnya adalah one to many. Pada entitas dokter dengan entitas perawatan memiliki suatu relasi yang disebut dengan memberi. Relasi antara dokter dan perawatan adalah satu dokter dapat memberikan banyak perawatan yang kardinalitasnya adalah one to many, dan satu perawatan diberikan oleh satu dokter yang kardinalitasnya dinamakan many to one. Sedangkan pada entitas perawat dengan entitas perawatan memiliki suatu relasi yang disebut dengan terlibat. Relasi antara perawat dan perawatan adalah satu perawat dapat terlibat dalam banyak perawatan yang disebut one to many, dan satu perawatan dapat melibatkan satu atau lebih perawat yang disebut dengan many to one. Pada entitas pasien dengan entitas perawatan, relasinya yaitu dilakukan. Relasi antara pasien dan perawatan adalah satu pasien dapat menerima banyak perawatan yang kardinalitasnya adalah one to many, dan satu perawatan diberikan kepada satu pasien yang kardinalitasnya adalah many to one. Pada relasi antara ruangan dengan perawatan, yaitu relasinya adalah digunakan. Relasi antara perawatan dan ruangan perawatan adalah satu perawatan dapat dilakukan di satu atau lebih ruangan perawatan yang kardinalitasnya adalah one to many, dan satu ruangan perawatan dapat digunakan untuk banyak perawatan yang kardinalitasnya adalah one to many. Nah, sekarang kita sudah melewati 4 tahapan perancangan dari IRD. Dan inilah hasil dari perancangan tersebut, yaitu bagan IRD rawat inap rumah sakit. Dari perancangan IRD rawat inap rumah sakit, maka dapat kita simpulkan bahwa IRD ini terdiri dari 5 entitas utama. Yang pertama adalah dokter, perawat, pasien, ruangan, dan perawatan. Entitas perawatan menjadi pusat yang menghubungkan antara keempat entitas lainnya dengan relasi many to one. Sedangkan entitas lainnya memiliki relasi one to many dengan perawatan. Tujuannya adalah untuk memodelkan dan mengelola data terkait proses rawat inap pasien di rumah sakit, meliputi informasi dokter, perawat, pasien, ruangan, dan perawatan itu sendiri. IRD ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan entitas lain sesuai kebutuhan sistem informasi yang lebih kompleks.